Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Daryl. Eh, Hari ini gue mau ngomong tentang apa ya? Tentang pertanyaan-pertanyaan. Bukan mau ngomong sih, gue mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari orang yang awam yang belum pernah kenal saham tentang apa itu saham. Oke, yang pertama gue mau jawab itu apa itu saham. Seperti yang udah gue bilang di video gue yang sebelumnya ya, saham itu adalah kegiatan perdagangan sama seperti dagang, cuman yang didagangin itu berupa surat-surat berharga, atau juga surat kepemilikan dari suatu perusahaan ya, yang sudah menjadi perusahaan terbuka dan sudah di listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Contohnya BCA apa segala macam, BCA, BRI, itu contoh-contohnya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan terbuka. Yang kita perdagangkan ya surat kepemilikan dari saham perusahaan tersebut. Gitu. Next. Nah ini pertanyaan yang paling sering juga ditanya ini. Saham itu judi apa bukan sih? Gitu ya. Saham itu bukan judi. Menurut gue tuh bukan judi. Karena gini ya, gue kasih tau perbedaan antara saham dengan berinvestasi saham dengan bermain judi. Kenapa orang bisa beranggapan saham itu judi? Pertama itu karena mereka itu yang menganggap saham itu judi, mereka memperlakukan saham seperti judi. Jadi pas ambil posisi mereka nggak melakukan analisa, mereka pakai feeling dan ya udah tinggal beli atau jual gitu ya. Dia tinggal pilih mau naik apa turun, dia nggak ada analisa, cuma pakai feeling aja. Makanya itu mereka bisa menganggap itu dengan judi. Tapi perbedaan yang paling besar dengan antara saham dengan berjudi itu adalah kalau misalnya berjudi itu kalian bermain judi itu lawan bandar alias house gitu ya, which is dimana house itu atau bandar itu selalu punya advantage lebih untuk menang, probabilitas untuk menangnya itu lebih tinggi di si bandar gitu. Contohnya kalian main blackjack, kalian main roulette atau apa, nah itu pasti bandar itu atau house itu punya kemungkinan menang lebih tinggi walaupun cuman 0, sekian persen gitu. Tapi tetap aja bandar itu bisa mempunyai chance menang lebih besar. Tapi kalau di saham itu seperti juga yang udah gue bilang di video gue sebelumnya, saham itu adalah zero sum game. Yaitu adalah ketika ada yang menang atau ada yang profit, pasti ada yang lose gitu. Nah yang lose ini siapa? Yang lose ini juga trader-trader lain gitu loh. Jadi kalau di saham itu kalian itu mengadu strategi dengan trader-trader yang lain, bukan dengan bandar atau house gitu. Walaupun di saham itu dikatakan ada bandar lah, ada yang gerakin harga, ada bandar segala macam. Tapi sekali lagi yang perlu kalian tahu, bandar itu juga manusia, juga trader. Tapi bedanya dengan kita tuh yang retail adalah bandar yang dimaksud di saham ini mereka mempunyai modal yang lebih kuat, yang lebih besar gitu. Jadi mereka mempunyai bargain power yang lebih besar. Mereka bisa menggerakkan harga lebih signifikan gitu. Karena sekali masuk posisi itu lebih besar dari kita-kita yang retail trader. Tapi mereka itu juga manusia biasa gitu. Jadi bukannya sistem yang sudah tersistematis gitu ya, sudah dirancang sedemikian rupa supaya kita kalah semua tuh enggak. Bandar itu juga tetap manusia di saham gitu. Jadi beda. Semoga kalian bisa jelas ya perbedaannya, karena ini tuh sangat menyesatkan sih. Ini yang membuat konsep dari saham Indonesia itu jadi rusak gara-gara ini. Saya harap sih kalian nggak berpikir seperti itu ya, nggak berpikir saham itu adalah judi. Berbeda sama sekali seperti itu. Next, pertanyaannya, saham itu aman apa enggak sih? Kalau ditanya saham itu aman atau enggak, saya bilang sih relatif aman ya. Tapi memang amannya di saham itu bukan berarti tidak mengandung resiko gitu. Jadi setiap yang namanya investasi itu pasti punya resiko, begitupun juga saham. Yang saya bilang saham itu relatif aman karena apa? Karena resiko di saham ini bisa kita ukur gitu. Jadi relatif terukur. Bagaimana tergantung dari kitanya sebagai seorang investor atau trader, gimana cara kita tuh buat memanage resiko-resiko tersebut ya. Jadi kita mempunyai, nanti itu kita harus belajar. Nah itulah gunanya kita belajar tentang pengetahuan, knowledge tentang teknik-teknik di dalam trading saham,
itu untuk memperkecil risk itu gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah manajemen keuangan kita di saham. Jadi bagaimana cara kita membeli dan menjual gitu, ambil posisi nggak sembarangan, nggak gila-gilaan ambil lotnya, atau nggak kekecilan. Terus kita pada saat floating loss seperti apa kita terus tahan atau ada stop lossnya. Nah itu semua ilmu-ilmu itulah yang membuat resiko di saham itu bisa diminimal seperti itu. Jadi jawaban dari saham itu aman atau enggak, menurut saya saham itu adalah relatif aman. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah modal kita bisa habis nggak sih kalau diinvest di saham gitu atau bermain saham? Kalau saya bilang modal kita itu tidak akan habis kalau misalnya kita invest di saham secara benar. Maksud secara benar tuh apa? Modal kita bisa tergerus, bisa habis. Itu paling mungkin kalau kita trading saham menggunakan margin. Margin itu apa? Margin itu adalah uang atau modal yang dipinjamkan oleh perusahaan sekuritas ke account kita. Jadi kita bisa membelanjakan uang itu. Padahal kita nggak punya uang segitu. Gitu. Contohnya, misalnya kita invest di 100 juta di sekuritas A. Tapi kita pada saat kita invest di sekuritas A 100 juta, sekuritas tersebut kasih kita buying power atau kekuatan beli kita tuh nggak 100 juta. Si perusahaan sekuritas ini akan memberikan kita buying power tuh biasanya 200%-nya alias 200 juta dalam kasus ini. Jadi dengan buying power 200 juta itu otomatis kita ngutang sama si sekuritas itu. Jadi harusnya kita cuma punya uang 100 juta tapi dikasih buying power 200 juta. Terus kita pakai tuh 200 jutanya buat beli saham. Nah, kebetulan pas saham itu lagi kita pakai buat kita beli semua, saham itu langsung anjlok ke bawah. Dan modal kita tergerus gitu. Saham itu turun 50%, let's say. Ketika saham itu turun 50%, berarti uang kita itu sebenarnya sudah habis karena uang kita cuma 100 juta. Sedangkan 5% dari 200 juta adalah 100 juta, seperti itu. Semoga kalian mengerti ya. Jadi itu lebih baik kalau mau investasi di saham itu jangan menggunakan margin trading atau jangan menggunakan uang dari si sekuritas yang diberikan kepada kita. Lebih baik kita menggunakan uang kita sendiri. Jadi misalnya kalian invest 100 juta di sekuritas A, kalian hanya pakai 100 juta itu untuk belanja di saham, jangan lebih gitu ya. Intinya seperti itu. Selebihnya saya rasa itu sulit kalau di saham bisa benar-benar habis sampai nol uangnya, nggak mungkin sih. Pasti kita bisa kita pasti bisa lihat kalau misalnya saham itu turun juga nggak langsung turunnya gila-gilaan gitu, nggak, pasti ada prosesnya gitu. Terus kemudian ya, modalnya berapa sih di saham? Kalau modal di saham sih itu relatif ya, tergantung dari sekuritas mana gitu. Commonly sih, maksudnya paling common itu sih 5 juta kita sudah mulai bisa trading. Itu kita bisa masuknya di trading online gitu. Jadi perusahaan sekuritas ini menyediakan dua fasilitas. Yang pertama itu trading regular, dan yang kedua itu trading online. Biasanya kalau trading online ini modalnya lebih kecil. Karena apa? Karena kita memaintain akun kita sendiri gitu. Jadi kita nggak di service sama brokernya gitu, sama sekuritasnya. Tapi kalau trading account regular, ini kita kayak jadi bos ya. Jadi kita di service bener-bener sama si brokernya. Jadi kita mau pasang posisi apa, kita tinggal telepon, dia yang nungguin, dia yang jagain gitu. Terus kita juga bisa nanya-nanya nih rekomendasinya apa sama dia gitu ya. Nah, itu jadi ibaratnya bedanya itu kalau yang yang trading online sama yang regular itu adalah yang trading online kita memaintain akun kita sendiri, kita nggak dibantuin sama si broker, paling cuma dikasih tahu cara-cara make platformnya dia. Tapi kalau yang regular itu kita dibantuin sama broker, mau posisi apa, mau beli apa, mau jual di berapa, itu semua bisa dibantu sama si broker. Kita tinggal telepon dia dan kita tinggal bilang perintah dia doang gitu. Jadi ya itulah perbedaannya. Kalau misalnya masalah modal ya. Kalau modal itu yang saya bilang juga, kalau di akun online itu lebih kecil. Jadi range-nya itu antara, mungkin ada yang bisa 1 juta ya, 1 juta sampai 10 juta itu udah bisa buka akun di trading online. Tapi untuk regular itu biasanya startnya itu bisa di angka 50 sampai 100 juta sih. Itu biasanya untuk yang regular gitu. Terus kemudian yang terakhir, bedanya saham sama investasi lain apa? Terus untungnya apa sih? Nah, ini yang saya mau kasih tahu ya.
Jadi bedanya saham dengan deposito atau dengan investasi lainnya itu yang pasti saham itu lebih liquid, itu yang pertama. Lebih liquid ini maksudnya apa? Jadi ketika kita butuh uang itu cepat, misalnya kita investasi 50 juta, kemudian nggak taunya seminggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya kita butuh banget nih duit nih. Jadi kita bisa tarik dari 100 jutanya itu, kita bisa ambil gitu, bisa ambil cepat langsung, 1 hari bisa keambil. Jadi itu namanya liquid. Ketika kita butuh duit, kita bisa langsung ambil dulu gitu. Terus yang kedua itu returnnya itu relatif cukup besar daripada si deposito. Ini saya pembandingnya si deposito aja biar gampang. Keuntungan atau profit dari saham ini relatif lebih besar. Tentu juga diikuti dengan risk yang lebih besar, jangan pernah lupa itu. Ya mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang sering terpikirkan oleh orang-orang yang belum mengenal saham atau baru mulai masuk dunia saham. Semoga bisa membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian, yang di benak kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi sehubungan dengan saham, please post di komen bawah. Nanti sebisa mungkin saya akan adain kayak gini nih, tanya jawab kayak gini seminggu sekali sih. Jadi nanti saya kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, terus saya bikin satu video buat jawabin pertanyaan kalian gitu. Oke, thank you buat yang sudah meluangkan waktunya buat nonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like. Kalau nggak suka ya klik tombol down, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian merasa ini video berguna buat yang lain, please share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga channel gue ini, karena gue akan memberikan segala suatu informasi tentang saham. Entah itu analisa, entah itu tutorial, atau review-review tentang saham-saham tertentu. Itu nanti gue bakal terus update gitu. Dan gue juga mau bilang sorry dulu nih, karena sebelumnya gue belum sempet upload video dulu. Tapi sekarang ini gue baru mau mulai lagi buat upload secara konsisten ya. Jadi mohon bantuan dan support dari kalian. Oke, thank you sekali lagi. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Happy trading, semoga cuan terus. See you in my next video. Bye-bye. Bukan pengalaman sih, gue mau sharing pandangan gue tentang Brexit ini ya. Jadi gue ini, kalau misalnya ada salah-salah kata atau persepsi atau yang menurut kalian nggak cocok dengan apa yang kalian